إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Dahulu manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam satu kondisi jahiliyah. Seorang anak tidak mengetahui hak-hak orang tuanya yang harus ia tunaikan. Begitu juga sebaliknya, seorang ayah tega untuk mengubur anaknya yang perempuan secara hidup-hidup. Semuanya ini di antara perbuatan orang-orang jahiliyah. Seorang tetangga membunuh tetangganya sendiri tanpa alasan yang dibenarkan. Seorang merampas harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Begitulah kekacauan yang terjadi di tengah-tengah manusia pada saat itu. Demikianlah yang dirasakan oleh Muhajirin dan Ansar sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah adalah penduduk yang kuat memakan yang kecil, orang-orang yang hebat mengalahkan yang lemah. Begitu juga para lelaki selalu menindas para perempuan tanpa ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat terbesar kepada manusia setelah nikmat kehidupan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan nikmat yang sangat luar biasa ini dalam surat Al-Imran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh teramat besar anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, kepada manusia secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus untuk mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang turun dari langit, mengajarkan mereka tentang akhlak dan etika, sehingga seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang ayah dan ibu memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Begitulah kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu manusia menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, apalagi mengabulkan permintaan orang-orang yang menyembahnya. Namun demikianlah jahiliyah, ketika otak mereka sudah tertutupi oleh hawa nafsu yang hanya menyerahkan diri dengan mengikuti warisan nenek moyang tanpa menggunakan logika dan akal. Mereka pun menyembah berhala yang tidak bisa memberikan apapun untuk mereka, tidak menimpakan mudarat, tidak juga bisa memberikan kebaikan. Begitu juga di antara orang-orang jahiliyah ada yang menyembah roh-roh orang-orang saleh dahulu yang telah meninggal. Sehingga semasa hidupnya dahulu mereka orang saleh. Di antara jahiliyah ada yang mereka menyembah para nabi yang telah wafat, seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, dan orang-orang Yahud yang mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala utus nabi yang sangat mulia ini
dengannya Allah mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah kepada terangnya hidayah Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran kepada orang-orang muhajirin secara khusus dan kepada manusia secara umum. Kata Allah, "Wadhkuru idh kuntum a'da'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dahulu kalian adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mengenal apa itu hak yang harus ditunaikan, apa itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian makan sembarangan, kalian menzalimi orang lain, kalian durhaka kepada orang tua, menumpahkan darah yang tidak berhak untuk ditumpahkan, kalian berzina wal iyadu billah, menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian hidayah. Kalian dahulu bermusuhan, saling berperang sesama kalian, lalu Allah damaikan kalian dengan Islam, dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri kalian. Kemudian kata Allah, "Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar." Dan ketahuilah kalian, dahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalian sudah berada di pinggiran jurang api neraka. Tidak ada yang mencegah kalian untuk terjerumus ke dalamnya, melainkan usia kalian yang belum habis. Jika seandainya kalian meninggal pada kondisi sebelum beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Hanya saja usia kalian yang belum habis, Allah berikan kepada kalian anugerah berupa hidayah Islam. Diutus kepada kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memilih berhijrah ke Madinah, bukan ke negeri yang lain. Kalian pun beriman kepadanya, dan Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka. Maka demikianlah hakikatnya orang-orang yang mereka belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengenalnya tapi tidak mengikuti syariatnya. Ketahuilah mereka sedang berada di pinggiran jurang api neraka wal iyad billah. Tidak ada yang mencegah mereka untuk terjerumus ke dalamnya, melainkan usia mereka yang belum habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah nikmat yang Allah berikan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika para sahabat menyadari nikmat yang sangat luar biasa ini, mereka pun sangat mencintai Nabi kita yang mulia ini. Bahkan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam At-Tabarani, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Di dalam riwayat lain, orang ini yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, seorang yang diilhamkan bermimpi untuk mengucapkan kata-kata di dalam adzan. Datanglah Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, ketahuilah engkau adalah orang yang paling aku cintai, mengalahkan kecintaan kepada kedua orang tuaku, kepada istriku, kepada anak-anakku, termasuk kepada diriku sendiri. Artinya aku rela berkorban semuanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta, nyawa berani mereka korbankan untuk menjaga agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la adhkuru mauti wa mautak. Tapi wahai Rasulullah, ketahuilah engkau, terkadang aku berada di rumahku dan aku teringat akan engkau. Falam asbir hatta atik fa anzala ilaik. Aku tidak bisa bersabar lama-lama di rumahku wahai Rasulullah. Aku ingin bersegera berjumpa denganmu, sekadar hanya untuk bisa melihat wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, "Wa inni la adhkuru mauti wa mautak." Tapi wahai Rasulullah, aku terkadang mengingat aku ini akan meninggal. Begitu juga aku akan meninggal. Wa anta idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin. Tapi wahai Rasulullah, kalau engkau meninggal, sudah pasti derajatmu bersama para nabi dan rasul. Dan aku kalau meninggal, kalaupun masuk surga, aku khawatir tidak akan bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun masuk surga, aku meninggal, aku khawatir tidak bisa berjumpa denganmu di surga, karena derajatmu di surga bersama para nabi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi SAW? Beliau terdiam. Pertanyaan yang sangat berat. Hingga datang Jibril alaihi salam dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat kelak bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang saleh, dan juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, dan mereka itulah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika para sahabat menyadari akan pentingnya nikmatul Islam dan betapa besar anugerah Allah dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan syariat kepadanya, maka para sahabat pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai syariat Allah yang dengannya manusia terselamatkan ini. Dan mereka berkorban, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka untuk membela agama ini, untuk menjaga kemurnian agama ini sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, suatu saat ketika Abdullah bin Mas'ud masih hidup, beliau adalah sahabat Nabi di antara ulama dari kalangan sahabat. Suatu saat datang Abu Musa al-Asy'ari yang juga sahabat Nabi menceritakan, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu qauman hilaqan fil masjid." Wahai Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, aku berjumpa di suatu masjid. Ada orang-orang yang mereka melakukan ibadah-ibadah yang dahulu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di masjid untuk melakukan zikir-zikir yang dikomandoi oleh seseorang, yang dipimpin oleh seorang. Ketika pemimpinnya ini mengatakan kabbiru mi'ah, ayo bertakbir 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Hallilu mi'ah, ayo mengucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali, mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Begitu seterusnya. Lalu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud pun sahabat Nabi ini yang sangat merasakan besarnya anugerah nikmat Allah berupa Islam, dan mereka yang sangat menjaga kemurnian Islam ini, beliau pun datang ke masjid tersebut. Beliau seorang tokoh yang dihormati sebagai sahabat Nabi yang dahulu berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum, haula'i sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun." Wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, betapa cepat kalian menuju kepada kebinasaan. Ini sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Kenapa kalian tidak bertanya tentang agama kalian kepada mereka? Wa hadhihi thiyabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Baju-baju beliau Rasulullah belum usang, gelas-gelas beliau belum pecah, menunjukkan wafatnya Rasulullah belum lama. Tapi betapa cepat kalian ingin menyimpang dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah, maka tidak akan pernah menjadi syariat selama tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, maka tidak akan pernah menjadi syariat walaupun dianggap baik oleh manusia. Maka orang-orang di masjid itu pun mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tujuan kami adalah baik.
Kami ingin mendapatkan pahala hanya saja dengan cara dikomandai orang. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Fakam min muridin lil khair la yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan hanya dengan perasaan tidak sesuai syariat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan tersebut. Tidakkah kita perhatikan seorang yang menganggap semakin banyak rakaatnya, maka Al-Fatihah yang ia baca, zikir-zikir yang ia baca dalam sholat juga akan semakin banyak, sehingga pahalanya semakin banyak. Lalu ia memilih melakukan sholat subuh dengan 4 rakaat misalnya. Ketahuilah, agama Islam bukan dengan perasaan. Siapa saja yang melakukan sholat subuh dengan 4 rakaat, maka tertolak, karena yang diajarkan oleh Nabi SAW hanyalah 2 rakaat. Beginilah dahulu kecintaan para sahabat terhadap Nabi SAW dan kesungguhan mereka di dalam menjaga kemurnian Islam hingga sampai kepada kita hari ini dalam keadaan murni, tidak ada satupun yang ditambahkan. Kenapa mereka benar-benar bersungguh-sungguh? Karena mereka mengetahui tidaklah Rasulullah SAW wafat, melainkan beliau telah menunaikan semua yang Allah wahyukan untuknya. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa haqqun 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus sebelumku, melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka, dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan kepada umatnya segala keburukan yang ia ketahui untuk umatnya. Dan Nabi kita SAW 3 bulan menjelang wafatnya, karena beliau wafat di tanggal 12 Rabi'ul Awal pada tahun 11 Hijriah. Itulah tahun wafat kita Nabi SAW, disepakati oleh para ulama. Adapun tahun kelahirannya, sebagian mengatakan ada tanggal 14, ada tanggal 8, bahkan ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, dan juga ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ketika di 3 bulan sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya Nabi SAW, ketika Hajjatul Wada' di tahun 10 Hijriah, di tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi SAW di atas mimbar berkhutbah ketika khutbah Arafah. Beliau pun mengatakan, "Ala hal ballaghtu." Setelah beliau berkhutbah sangat panjang, beliau bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian siap menjadi saksi bagiku di hadapan Allah bahwasanya aku telah menyampaikan seluruh yang Allah wahyukan kepadaku?" Maka para sahabat yang pada saat itu hadir jumlahnya 100.000, mereka mengatakan, "Syahidna ya Rasulullah annaka nasahtal ummah wa addaital amanah wa ballaghtal risalah." Wahai Rasulullah, kami semua bersaksi, engkau telah menyampaikan wahyu Allah kepada kami, engkau telah menasihati kami dan menjelaskan semua apa yang diwahyukan kepadamu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, mengarahkannya ke atas, lalu ke bawah, seraya mengatakan, "Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah, mereka inilah umatku yang akan bersaksi untukku di hadapanmu kelak bahwasanya aku telah menyampaikan risalah. Maka siapa saja yang menambah-nambah atau berinovasi di dalam syariat Nabi SAW, maka ketahuilah bukan bagian dari syariat Islam dan pasti tertolak, walaupun orang-orang menganggapnya baik dan menginginkan kebaikan dari itu semua. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Di hari kiamat kelak, aku akan mendahului kalian sampai ke telagaku. Dan kalian umatku akan berbondong-bondong datang ke telaga ini, meminum darinya. Siapa saja yang minum walaupun hanya 1 teguk, dia tidak akan pernah lagi haus setelahnya. Kata Ibnu Hajar, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan orang tersebut tidak akan masuk neraka, karena orang-orang di neraka mereka merasakan kehausan, sementara orang yang minum dari telaga ini dia tidak akan kehausan, menunjukkan dia tidak akan masuk neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalian datang berbondong-bondong, tidak ada yang berdesak-desakan, karena telagaku ini panjangnya 1 bulan perjalanan dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Jumlah gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit, kalian tidak akan berdesakan dan rebutan. Lalu kata Rasulullah, "Wa innahu la yuzadu rijal kama tuzadul ibil." Lalu tiba-tiba ada dari umatku yang aku kenali, mereka dahulu berwudu, mereka dahulu sujud, terlihat cahaya itu, tapi mereka diusir oleh para malaikat yang menjaga telagaku. Faqultu ay Rabb, ummati ummati. Aku pun mengatakan, ya Allah, umatku umatku, bukankah engkau menjanjikan mereka akan minum dari telagaku?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui sepeninggalanmu mereka menambah-nambah dari syariatmu, bahkan mereka mengganti-ganti syariatmu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka inilah dahulu para sahabat sangat keras dan sangat tegas memperingatkan segala inovasi, segala apapun yang ditambah-tambahkan di dalam Islam, karena itu akan merugikan kepada orang yang melakukannya, dan salah satu konsekuensinya dia tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka-mereka yang menjaga, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah dan benar-benar berjuang untuk mengamalkan agamanya murni sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang akan minum dari telaga beliau, mereka inilah yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bagian dari umat Rasulullah, mengikuti syariatnya secara murni tanpa tambahan sedikit pun. Begitu juga semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang minum dari telaga beliau dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا المظاهرات. اللهم جنبنا كل شيء يؤدي إلى الهلاك. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وارزقهم أئمة الصالحة، وارزقهم واجعلهم أئمة صالحة، وارزقهم اللهم الطيبة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.